bakal tahu. Karena gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel kesayangan kita kali ini ya. Dan di video kali ini, saya ingin berbagi lagi ke teman-teman ya. Ini saya ada kendala, yaitu baterai keyless saya, remote dari All New Terios saya ini mati ya. Jadi nih saya untuk menghidupkan mesin ini tidak bisa ya. Tuh. Dan ini dipencet-pencet juga nggak bisa. Dan indikator di speedometer juga berkedip, artinya mencari sinyal dari remote ini ya. Dan remote ini tidak memberikan sinyal. Jadi dia akan terus berkedip dan akan mati setelah berapa detik. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal ini, nggak usah panik ya. Kalian bisa ganti baterai remote ini sendiri ya. Dan itu caranya sangat mudah. Jadi kalian nggak usah panik. Tinggal kalian buka. Dan cara bukanya itu juga gampang sekali. Dan tinggal kalian cari ukuran baterainya ya. Biasanya dia menggunakan baterai gepeng itu ya, tipis itu ya. Ya ada beberapa merek. Biasanya sih kayak yang saya tahu itu mereknya Panasonic, dan dia ada beberapa nomor ya. Nanti kita akan lihat baterai ini nomornya nomor berapa setelah kita buka. Oke, langsung aja kita ke tutorial ya teman-teman ya. Yuk kita bongkar. Baik teman-teman, yang perlu kalian persiapkan adalah alat untuk mencungkil ya. Ini saya kebetulan punya alat untuk mencungkilnya. Kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, kalian bisa menggunakan penggaris besi ya, atau kartu bekas kartu SIM card, itu juga bisa yang agak keras ya, untuk mencungkil bagian pinggir sini agar tidak rusak. Saya tidak begitu menyarankan menggunakan obeng minus ya, karena nanti ini akan meninggalkan bekas di sini ya, bekas cungkilan. Jadi nanti nggak bagus lagi dilihatnya secara estetikanya ya. Dan di sini saya juga sudah mempersiapkan baterainya ya. Saya tadi coba browsing-browsing cari informasi baterai yang digunakan untuk All New Terios tipe R Deluxe ini adalah menggunakan Panasonic dengan nomor CR2032 ya. Ini jangan sampai nanti beda ya. Jadi ini menggunakan Panasonic dengan baterai Panasonic CR2032 dengan 3 volt ya. Kalau dia nanti tidak sesuai dengan nomor ininya, biasanya remote-nya tidak bisa berfungsi ya teman-teman ya. Dan baterai ini sangat mudah didapatkan ya. Kalian bisa beli di tukang jam di pinggir jalan, atau cari di toko-toko jam juga ada ya, di mall-mall. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ya. Nah, cara membuka si remote ini remote-nya ya. Nah, di sini ada anak kuncinya nih, tidak perlu kita buka. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah lambang D-nya ini harus ada di atas ya. Jangan di posisi begini nyungkil ya, karena apa, nanti ketika terbuka modulnya nanti jatuh berantakan. Nah, repot nanti ya nyusun-nyusun si tombol ini. Jadi posisikan lambang D ini di atas, lalu kita menggunakan congkel ini untuk membukanya ya. Jadi kita bisa ambil dari samping seperti ini, kita congkel ya. Nah, masuk, tinggal kita dorong. Oke. Kalau memang belum pernah dibuka pasti keras ya. Jangan langsung sekaligus, kita congkel sebelahnya lagi biar tidak rusak. Nah, seperti ini. Nah, dia bunyi ya. Setelah ini udah terbuka semua kanan kiri ya, ini tinggal kita angkat. Ingat posisinya harus ada di atas lambang D-nya supaya tidak berantakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini baterainya ya. Nah, ini baterainya ternyata memang benar ya. Panasonic CR2032 3 volt. Perlu diperhatikan teman-teman ya, di sini ada lambang plus ya. Artinya itu lambang plus ini kutub positifnya. Dia berada di atas. Nanti masangnya jangan kebalik ya. Karena namanya baterai itu ada kutub positif dan kutub negatif. Jadi nanti teman-teman nggak usah jangan sampai kebalik masang baterainya. Jadi yang ada plusnya ini di atas. Dan di sini juga ada nih ya untuk indikatornya di sini. Teman-teman juga bisa perhatikan ya. Di sini ada tulisannya CR2032 dan ada lambang plus. Artinya nanti si baterai itu madepnya ke lambang ini ya. Tuh, seperti ini. Langsung aja nih sekarang kita buka baterainya ya. Menggunakan congkelan ini. Nah, udah lepas. Seperti ini, tinggal kita pasang yang baru. Kita buka. Ini harga baterainya nggak mahal juga ya teman-teman ya. Nah, ini baterainya teman-teman ya, yang baru. Yang di sebelah kanan saya nih yang baru ya. Sama-sama CR2032 3 volt. Nah, masangnya seperti ini. Nah, sebelum kita pasang nih ya teman-teman, biar kita tahu juga
di sini ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ini informasi yang cukup penting juga. Ini kan kita beli baterai ya, kita nggak tahu nih baterai kondisinya bagus apa enggak. Nah, untuk indikatornya ya, untuk kita tahu baterai ini benar-benar masih kondisinya bagus apa enggak, nanti saat kita pasang baterai ini, di sini ini kan ada lampu indikator warna merah akan berkedip. Kalau dia berkedipnya 3, itu menandakan bahwa si baterai ini dalam kondisi yang bagus ya, full. Tetapi kalau di sini dia kedipnya sampai 6 kali, berarti nih baterai ini sudah dalam keadaan yang kurang bagus ya. Mungkin sekitar pemakaian 1 bulan lagi dia akan habis atau mati ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita akan pasang, ingat ya madepnya si plus ini di atas. Nah, karena kita ingin melihat indikator di sini, jadi posisinya kita akan seperti ini megangnya. Ya, ini kita akan pasang seperti ini. Lalu agak susah ya. Oke, kita pasang ya. Posisi gini, diselipin, nah masukin. Nah, lihat dia berkedip ya. 2 ya, 3. Oke. Artinya baterai ini dalam keadaan yang bagus. Ya, dia tadi ngedip 3. Kita coba sekali lagi, kita copot ya. Biar teman-teman jelas melihatnya. Kita lepas lagi nih, kita ulang. Jadi ya, kita ulang lagi tadi penjelasannya. Ketika baterai ini kita pasang, indikator warna merah di sini akan berkedip. Ketika dia berkedipnya 3 kali, mengindikasikan bahwa baterai ini dalam kondisi yang cukup baik, bisa digunakan cukup lama. Akan tetapi, ketika baterai yang baru ini kita pasang dan lampu indikator di sini berkedipnya 6 kali, artinya baterai ini dalam keadaan yang tidak bagus ya. Mungkin pemakaian mungkin nggak cukup lama, sekitar mungkin 1 bulan dia akan mati. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan pasang ya, dan teman-teman perhatikan ya lampunya. Nanti ini kelihatan di sini. Kita agak cepet ya untuk melihat kedipannya itu berapa. Seperti ini. Kepasang. Nah, ini 1, 2, ya 3. Oke, dia nggak berkedip lagi. Artinya kondisi baterai ini memang benar-benar dalam keadaan kondisi yang sangat baik ya. Baru, ini baterai yang saya beli tadi nih baru, berarti nih nggak dalam kondisi yang nggak bagus ya. Jadi si remote ini bisa digunakan dengan baik seharusnya. Coba kita akan pasang baterai yang lama ini. Gimana nih kedipannya berapa ya? Apakah dia masih bisa berkedip atau enggak malah ya? Karena memang tadi udah nggak bisa digunakan ya sama sekali. Yuk kita buka lagi. Nah, lihat ya teman-teman, ini baterai yang lama ya. Ini beda tuh, ada lambangnya. Oke, kita akan pasang baterai yang lama. Kita akan lihat dia akan berkedip berapa. Ya, bisa teman-teman perhatikan. Dia sama sekali tidak hidup. Sama sekali tidak berkedip lampunya, bahkan tidak hidup ya lampunya. Artinya memang baterai remote saya ini udah sekarat sekali ya, udah mati ini, udah nggak usah digunakan. Oke, kita pasang lagi yang baru ya, ini yang baru ya. Yuk kita lihat lagi nih ngedipnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, berarti benar-benar ya kita bisa perhatikan di sini. Artinya memang baterai dari remote saya ini, dari remote keyless saya ini benar-benar drop ya, benar-benar mati ya, sehingga memang tidak bisa digunakan tadi ya. Berarti bukan ada masalah di modul yang ada di mobil, jadi fix ini bermasalah di remote-nya. Nah, ini sekarang tinggal kita pasang lagi nih. Masanya juga sangat mudah ya, seperti ini. Tinggal kita tekan. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, tidak ada bekas cungkilan sama sekali. Karena memang kita menggunakan alat plastik ini ya, jadi nggak rusak. Kalau pakai kunci pasti pakai obeng pasti ada bekasnya ya, tuh. Sama sekali nggak kelihatan seperti bekas di cungkil. Yuk, sekarang kita akan coba di mobil ya, udah berfungsi apa belum. Yuk teman-teman, sekarang kita akan coba ya. Ini sekarang kita akan mengunci pintu mobil saya nih. Ya, terkunci. Bisa dilihat di sini ya, di lampu spion saya berkedip sekali, artinya mengunci. Kalau dia berkedip 2 kali berarti membuka ya. Kita pencet sekali lagi untuk membuka 2 kali. Oke, di sini kita tombolnya ini kita pencet. Nah, berfungsi ya.
karena dia mengirimkan sinyal ke modul yang ada di mobil. Sekarang kita akan coba hidupkan mesinnya ya. Nah, ini kuncinya di sini. Si remote ini kita pegang. Sekarang kita pencet start stop buttonnya ya. Nah, bisa diperhatikan langsung terkoneksi ya. Kalau tadi kan langsung nyala lambang kunci ya. Artinya dia mencari modulnya. Sekarang kita hidupkan mesinnya, injek kopling. Mantap. Langsung berhasil ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali cara mengganti baterai si remote ini ya. Kalian bisa lakukan sendiri ya. Nggak perlu repot-repot ke bengkel lah menurut saya untuk mengganti baterai ini. Dan harga baterainya itu kemarin saya beli, kalau nggak salah harganya cuma 15.000 ya, nggak mahal. Atau paling nggak ya semal-malnya mungkin 30.000 ya. Saya kemarin itu beli 30.000. Jadi kalian tinggal ganti sendiri ya tanpa ongkos. Pastinya kalau ke bengkel pasti ngongkos. Gampang sekali dan nggak perlu ngereset, nggak perlu setting-setting apapun, udah langsung bisa digunakan. Oke teman-teman, seperti itu ya video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi kita di video-video berikutnya di Bakal Tahu. Dukung terus channel ini ya, agar saya tetap semangat memberikan tips dan trik apa yang saya ketahui untuk teman-teman semua. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di Bakal Tahu.